Juru bicara Presiden Johan Budi Sabto Prabowo mengatakan Presiden Joko Widodo menginstruksikan seluruh jajarannya untuk terus mempertahankan kedaulatan wilayah Indonesia. Arahan ini dikeluarkan Jokowi menyikapi insiden penembakan kapal Malaysia oleh kapal perang TNI Angkatan Laut Jumat pekan lalu. Kedaulatan itu nomor 1, harga mati dan harus dipertahankan, kata Johan menirukan ucapan Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin. Jokowi, kata Johan, menegaskan kedaulatan Indonesia harus dijaga tanpa mengurangi hubungan baik dengan seluruh negara, tak hanya Malaysia. Instruksi disampaikan Jokowi kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan yang menyambangi istana siang tadi. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 Bidang Pertahanan di Gedung DPR RI sore ini, Menteri Retno pun menyampaikan insiden penembakan kapal itu. Luhut berkata jajarannya saat ini mencari solusi untuk menyelesaikan insiden tersebut. Pencarian solusinya melibatkan ahli hukum laut internasional. Kami nggak mau ada ribut dengan negara tetangga, kata Jenderal Purnawirawan TNI itu. Luhut menyatakan penembakan kapal oleh TNI AL sesuai prosedur dan pemerintah Indonesia. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE ialah wilayah perairan yang berjarak 200 mil laut dari garis pangkal. Di sini Indonesia berhak melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam. Tidak ada alasan untuk Indonesia ada persoalan dengan Malaysia. Karena Indonesia pada posisinya sudah jelas, semua aturan-aturannya dari ZEE-nya sudah jelas semua. Demikian ucap Luhut. Secara terpisah, pakar hukum internasional dan mantan diplomat yang pagi tadi menyambangi kantor Kemenkopolhukam berkata serupa. Menurut Indonesia, Malaysia salah, tapi tidak pernah ada kesepakatan soal itu dengan Indonesia. Hasyim juga menyatakan TNI AL berhak mengambil tindakan di Natuna. Indonesia mempertahankan zona ekonomi eksklusifnya sesuai hukum internasional. Di situ, ZEE, Indonesia punya kedaulatan atas kekayaan alamnya. Natuna itu wilayah dan karenanya menurut hukum Indonesia berhak atasnya. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti pun membela TNI. TNI AL sudah betul menjaga kedaulatan laut kita beserta isinya. Penembakan itu pasti sudah sesuai prosedur, jelas Veva Jaya Mahik. Kata Susi menyerukan slogan TNI AL dalam bahasa Sanskerta yang memiliki arti di lautan kita jaya. Pemerintah China hari ini melayangkan protes ke Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying mengatakan kapal perang Indonesia merusak salah satu kapal nelayan China dan menahan satu kapal lainnya berisi 7 orang awak bersenjata antara pemerintah Malaysia dan beberapa negara tetangga. Kawasan Kalimantan bagian utara rentan penerobosan yang dilakukan oleh militer Malaysia. Tidak menutup kemungkinan polisi dan tentara Malaysia melakukan penerobosan hingga melintasi perbatasan. Untuk mencegah kondisi itu, Kementerian Pertahanan telah berkoordinasi dengan Mabes TNI telah memperkuat kawasan perbatasan. Jarak kita dengan perbatasan Malaysia 150 km. Kita juga sudah lakukan koordinasi dengan Mabes TNI yang pasti jangan ada sampai satu kebocoran. Kita sudah perkuat dengan aparat kita supaya tidak terjadi rembesan-rembesan, ujar Menteri Pertahanan di CCC Senayan, Jakarta Rabu ini. Terkait dengan konflik yang terjadi, mengaku akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Malaysia. Ia pun berharap agar Malaysia dapat segera menyelesaikan konflik tersebut bersama-sama dengan Filipina dan negara lainnya. Malaysia dan Filipina menyelesaikan dengan cara baik diplomatik. Saya sendiri akan bertemu dengan teman saya Menhan Malaysia, demikian ujarnya. Malaysia kerap kali melanggar batas negara tetangga termasuk Indonesia. Insiden penerobosan wilayah udara Indonesia oleh pesawat Malaysia pada Sabtu pekan lalu 25 Juni 2016 menambah panjang daftar pelanggaran batas Indonesia oleh negeri jiran itu. Setidaknya Tempo mencatat 3 macam pelanggaran yang pernah dilakukan Malaysia terhadap kedaulatan wilayah Indonesia. Apa saja? 1. Kasus pencabutan patok perbatasan. Patok perbatasan Indonesia dengan Malaysia terbagi di beberapa wilayah sepanjang 1035 km di Kalimantan Barat sampai wilayah Sarawak kurang lebih terpasang 544 patok batas. Sedangkan di perbatasan Kalimantan Timur hingga Sabah sepanjang 1895 km terdapat 4.780 patok batas. Luasnya area itu membuat Indonesia beberapa kali dirugikan
Pada 21 Mei 2009, tentara Malaysia memasang puluhan patok berupa tonggak kayu yang dipasang membelah area persawahan di Dusun Seberang. Di Dusun Seberang, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan.